Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD dan Ibu Destiani MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Hana Adelia sebagai moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul kalimat efektif, kata baku, dan tidak baku dengan anggota kelompok yang pertama, Veralia Safitri, yang kedua, Nesti Ramadina, dan yang terakhir saya sendiri, Hana Adelia. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi kalimat efektif. Yang pertama dari Widjono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, dari Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya hayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis. Yang ketiga, dari Suparno dan Yunus, kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Unsur dari kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku, dapat berupa orang, tempat, atau benda. Sementara itu, predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek merupakan kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Sementara itu, keterangan merupakan kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nomina. Yang ketiga ada ketegasan. Dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penekanan penonjolan terhadap ide pokok. Yang keempat ada kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Tetapi itu juga sejauh yang tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Yang kelima ada kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Yang keenam ada kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada di dalam kalimat itu diterima oleh akal. Dalam tulisan, kelogisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar. Kata baku dan juga tidak baku. Apa sih definisi dari kata baku dan tidak baku itu? Kata baku adalah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan, atau kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia, dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kokasih dan juga Hermawan, kata baku merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah baku yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, menurut Mulyono, kata baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi mengenai ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Cair mengungkapkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan pada saat situasi formal maupun resmi.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kata baku merupakan kata-kata yang lazim dipakai pada situasi formal ataupun resmi, yang penulisannya sinkron menggunakan kaidah-kaidah yang dibakukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari. Ciri-ciri dari kata baku: yang pertama, memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah atau aturan yang tetap. Kedua, memiliki sifat kecendekiaan, maksudnya bahwa bahasa baku mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan juga masuk akal. Yang ketiga, keseragaman kaidah. Penyeragaman kaidah bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Kemudian adapun fungsi dari kata baku. Kata baku pada bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi pemersatu, yang kedua fungsi pemberi kekasan, yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, dan yang keempat ada fungsi sebagai kerangka acuan. Yang pertama, kata baku sebagai pemersatu adalah mempersatukan penutur atau penulisnya sebagai satu warga bahasa. Dapat dikatakan pula penutur ini atau penulisnya sebagai satu warga bahasa. Yang pemakaian istilah baku pada bahasa Indonesia dapat mempersatukan sekelompok orang sebagai satu kesatuan masyarakat. Kemudian kata baku menjadi pemberi kekasan, maksudnya adalah pembakuan kata pada bahasa bisa sebagai pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Kemudian kata baku sebagai pembawa kewibawaan, maksudnya adalah kata baku yang diterapkan pada bahasa dapat menerangkan kewibawaan pemakainya. Ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain pada Asia Tenggara, mungkin pada Afrika juga, yang juga memerlukan bahasa yang modern. Dan dapat pula dikatakan bahwa fungsi pembawa kewibawaan ini beralih menurut pemilikan bahasa baku yang konkret ke pemilikan bahasa yang berpotensi sebagai bahasa baku. Walaupun begitu, dari pengalaman bisa dilihat di beberapa tempat bahwa penutur yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa pada mata orang lain. Yang kemudian kata baku menjadi kerangka acuan. Maksudnya adalah kata baku sebagai patokan yang benar atau tidaknya dalam pemakaian bahasa seseorang atau dalam berkelompok. Kemudian ada penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku ini dapat kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Dapat juga kita gunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, surat dinas, surat edaran, dan juga surat resmi lainnya. Dan juga dalam menulis laporan. Kata baku juga dapat kita gunakan dalam menulis nota dinas. Tidak hanya dalam hal kepenulisan, tapi kita juga harus menggunakan kata baku pada saat berpidato misalnya, dan juga pada saat rapat dinas, atau bahkan pada saat musyawarah dan juga berdiskusi, serta surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga dan lainnya. Secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menggunakan kata yang tidak baku. Contohnya, daun itu warnanya hijau ya, padahal kata yang baku adalah hijau, bukannya hijau. Kemudian kita juga sering menggunakan kata yang tidak baku lainnya. Contoh lainnya, ini kayak mana sih? Padahal kata yang baku adalah ini bagaimana. Dalam contoh ini itu kata yang baku adalah bagaimana, bukan kayak mana. Serta kata-kata baku lainnya yang secara tidak sadar kita telah menggunakan kata yang tidak baku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.